Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Allah ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu menyatakan syukur kami atas kebaikan-Mu. Berkenan Tuhan berkati kami dengan firman-Mu di pagi ini, agar dalam kami menjalani kehidupan kami tetap taat setia kepadamu seperti yang Engkau firmankan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan dibacakan demikian. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu kemah itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini,
garnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan dalam Sabda Bina Umat demikian. Taat pada instruksi Tuhan. Taat pada instruksi Tuhan. Saudaraku, kalau kita bicara manusia yang berhadapan dengan sebuah instruksi, maka konteksnya beragam. Ada itu dalam konteks ruang kerja di kantor, atau juga ada dalam konteks ruang belajar di sekolah, ada dalam konteks di rumah tangga itu pun sendiri ada. Artinya dimanapun manusia berada, dia selalu berhadapan dengan instruksi yang identik dengan perintah. Ya. Jadi saya pikir ini baik untuk kita mengerti, saudaraku, supaya di dalam kita memahaminya kita tidak selalu melihat instruksi atau perintah itu dengan sikap duka, sedih, marah, geram dan sebagainya. Tapi muatan dari instruksi atau perintah itu tidak semuanya buruk. Tapi bisa juga membawa kita kepada sebuah pembuktian bahwa kita adalah orang yang taat. Itu yang dituliskan dalam tema khotbah kita, yaitu taat pada instruksi Tuhan. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menginstruksikan, saya pikir itu wajib untuk kemudian kita taati. Karena tidak ada yang diperintahkan Tuhan menjebak kita untuk jatuh ke dalam kebinasaan, untuk kemudian kita mengalami ketidakberuntungan, tidak. Firman Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Artinya ketika kita kedepankan perintah Tuhan, itu akan ditambahkan kepada kita, bukan dikurangi, bukan dicuri, bukan dipotong, diambil dan seterusnya, tapi sekali lagi itu ditambahkan. Jadi saya pikir ini baik sekali tema khotbah ini untuk kita renungkan bahwa memang tidak ada alasan bagi kita untuk menolak instruksi Tuhan atau perintah Tuhan. Taat, lakukan. Kalau kita tidak mampu katakan kepada Tuhan, Tuhan, kemampuanku seperti ini, maka aku membutuhkan kekuatan yang lain. Nah, itu yang dialami oleh Gideon dalam bacaan kita. Dikatakan di sana, saudaraku, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Artinya Tuhan memahami kondisi Gideon yang berhadapan dengan orang Midian yang begitu banyak. Sehingga dalam keraguan itu Tuhan memahami dia, bukan Gideon tidak mau, tetapi Tuhan mengerti apa kondisi Gideon, sehingga Tuhan katakan di situ, pergilah dengan bujangmu yang bernama Pura. Nah, dengan disertakan Pura mendampingi Gideon menghadapi Midian, dengan semangat 45 dia melangkah, dan akhirnya karena dia taat atas perintah Tuhan, dia mendapatkan kemenangan itu. Tertulis dengan nyata dalam catatan sejarah kekristenan bahwa Gideon mengalahkan orang Midian. Jadi saya pikir ini, saudaraku, sesuatu yang perlu kita renungkan. Mari untuk kita bisa melihat yang mana perintah Tuhan dan mana yang bukan. Betul-betul kita harus bangun kekuatan iman kita. Dan iman kita itu bisa kita bangun dengan teguh kokoh jika benar-benar kita bersahabat dengan Tuhan. Bukan kita mencobai Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang Israel dalam bacaan kita. Ketika mereka hendak menghadapi Midian, mereka berkumpul begitu rupa banyak dalam hitungan jumlah. Karena mereka berpikir, kalau kita ikuti maunya Tuhan, kita akan kalah. Karena Tuhan hanya mau mengambil 300 orang dari 20.000 lebih. Ya.
Dikatakan dalam bacaan kita setelah 10.000 tinggal, yang pulang itu ada 20.000 lebih. Luar biasa. Di situ Tuhan katakan, apakah orang Israel ini ingin menyombongkan diri di hadapanku? Coba kita lihat ayat yang kedua. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tahu kesombongan manusia, jangan kita pernah sembunyikan di hadapan Allah. Allah itu Allah yang maha mengetahui. Maka di sana Tuhan perintahkan, instruksikan kepada Gideon, kurangi. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada mereka, siapa yang ikut-ikutan? Pulang. Dan ternyata lebih banyak yang pulang, karena yang tinggal dikatakan, yang pulang itu ada 22.000 lebih, dan yang tinggal hanya 10.000, berarti yang pulang lebih banyak. Berarti mereka ini sadar, mereka hanya mentang-mentang tidak mengandalkan Tuhan. Dan ternyata dari yang 10.000, Tuhan pun masih bilang, wah enggak, saya akan tunjukkan kepada kamu jumlah yang kecil, tapi ketika saya yang berkehendak, justru yang kecil ini bisa mengalahkan yang besar. Dia perintahkan lagi, kurangi. Dan yang tinggal 300 orang. Luar biasa. Dari 10.000 menjadi 300. Tapi justru yang kecil ini Tuhan pakai untuk mengalahkan Midian. Jadi jangan kita merendahkan sesuatu yang kecil kalau itu dari Tuhan, saudaraku. Bersyukur. Pakai dia. Jadikan alat penunjang. Ya. Khotbah kemarin pagi juga dengan jalan di sana juga Gideon katakan, aku ini dari suku yang paling kecil di Manasye. Aku ini yang paling kecil dari kamu keluargaku. Tuhan bilang tidak. Pandanganmu, ukuranmu, penilaianmu bukan yang menentukan. Jadi jelas saudaraku, kalau Tuhan yang perintahkan, taati. Jangan kita membelokkan. Jangan kita membantah. Karena Tuhan menyertai kita. Selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah, di sana disampaikan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jika engkau di pihakku tidak ada lawanmu. Ini membuktikan kalau Tuhan bersama dengan kita. Ya. Amanat agung Tuhan Yesus, dia katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahwa tidak akan pernah habis kita. Tuhan sudah berfirman, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Itu juga yang dia katakan kepada Abraham, bapa leluhur kita. Keluar dari negerimu Ur Kasdim. Pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Sampai akhir zaman, bahasa sama dipakainya. Keturunanmu akan tidak terhitung jumlahnya seperti bintang di langit, pasir di laut. Saya pikir tidak ada orang yang bisa hitung pasir di laut dan bintang di langit. Artinya itulah keadaan kita di mata Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Jadi mari saudaraku kita belajar untuk betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Percaya dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, itulah berkat bagi kita. Itulah sorga bagi kita. Selamat menguatkan iman kita. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan mencapai akhir hidup kita dalam kemenangan seperti Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Itulah hidup orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, kembali kami disegarkan firman-Mu di pagi ini. Bagaimana Engkau hadir sebagai Allah yang besar, Allah yang kuat. Sehingga kendati pun dalam hitungan manusia kami kecil, tapi ketika Tuhan yang berkehendak di dalamnya, maka kami bisa mengalahkan yang besar. Catatan sejarah telah mengatakan itu Tuhan, dan itu membuktikan kalau Engkau layak untuk kami sembah dan agungkan dan permuliakan. Biar dalam lewat pengakuan iman kami ini, kami betul-betul taat kepadamu lewat semua perintah-Mu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong berkati kami terus Tuhan, hari ini, besok dan seterusnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan setiap keluarga untuk masuk dalam ibadah keluarga sebentar malam.
agar mereka menikmatinya dengan penuh sukacita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati ibadah yang ditayangkan secara video lewat renungan di ibadah keluarga nanti malam, agar semuanya dapat dinikmati dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.